rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita diberikan kesehatan, kekuatan untuk bisa berkumpul pada hari ini. Salawat beriring salam juga kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Adapun kami mengumpulkan Bapak Ibu di sini, ini pertama adalah salah satu tugas kami di dalam melaksanakan pendidikan guru penggerak. Yang kedua, memang ini tugas kita semua sebenarnya dalam mensosialisasikan ini, karena kami di dalam pendidikan guru penggerak diberikan pengetahuan tentang hal ini. Tentu kami juga berupaya mensosialisasikan untuk ke seluruh guru, sekolah, dan masyarakat. Ini sebenarnya tugasnya. Makanya guru penggerak yang mungkin seperti yang disampaikan oleh teman-teman selalu bergerak. Adapun topik yang kita akan angkat di sini adalah mengenai budaya positif. Karena memang budaya positif ini umum kita temukan menjadi budaya negatif. Kita lihat nanti apa itu budaya positif dan bagaimana penerapannya di sekolah. Itu yang mungkin perlu kita sosialisasikan. Ya, mungkin untuk penjelasan ini kami berdua, saya dengan Hendra Sueri dan Bu Umul Khairiza, yang juga sama melaksanakan pendidikan calon guru penggerak. Ya, nanti akan dipaparkan tentang budaya positif ini oleh Bu Umul Khairiza dan saya Hendra Sueri. Ya, tanpa memperpanjang waktu, mungkin kita mintakan dulu kepada Bu Umul Khairiza memaparkan tentang pemahaman budaya positif, ya Bu ya. Ya, tentang posisi kontrol dulu. Ya, mungkin dari topik ini nanti ada bagaimana posisi kontrol, apa yang sudah kita lakukan dan apa sebaiknya yang akan kita lakukan. Ya, dan sewajarnya kita lakukan di sekolah untuk memasyarakatkan budaya positif ini. Karena ini penting sekali, karena selama ini kita mungkin beranggapan perilaku kita di dalam melakukan tindak penyelesaian masalah di sekolah itu sudah benar. Tapi apakah benar atau tidaknya secara teoritis itu bagaimana? Secara implementasinya bagaimana? Ya, kita minta saja dulu kepada Bu Umul Khairiza memaparkan tentang posisi kontrol, budaya positif di posisi kontrol. Ya, posisi kontrol. Oke, silakan kita mintakan sama Bu Umul Khairiza posisi kontrol yang ini ya. Oke, kita silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Tak lupa pula kita kirimkan selawat dan salam kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu yang hadir di sini untuk membagi kami berdua. Sebenarnya kami bertiga dengan Ibu Nori Anggraini, tapi beliau ada keperluan. Kemudian untuk tidak memperbanyak bicara, marilah saya akan menjelaskan mengenai posisi kontrol. Banyak ilmu yang pertama sekali, banyak ilmu yang kami dapatkan di dalam pembelajaran guru penggerak, dan juga banyak tugas ya Pak. Banyak ilmu dan banyak tugas. Kami di sini pertama menyampaikan diseminasi ini atau sosialisasi ini untuk berbagi praktek baik budaya positif. Yang akan kami tampilkan nanti adalah mengenai posisi kontrol. Menciptakan budaya positif di sekolah itu bukan hanya tanggung jawab beberapa orang guru. Menciptakan budaya positif di sekolah itu adalah tanggung jawab kita semua sebagai seorang pendidik. Sepertinya peran guru, peran pendidik, kita akan menciptakan bagaimana menciptakan manusia yang memanusiakan manusia. Seperti ini maksudnya begini. Selama ini mungkin kita menganggap budaya
menganggap seperti selama ini kita mendidik murid itu dengan mereka bisa paham, tapi sudah selesai tanggung jawab kita. Sebenarnya tidak seperti itu. Sesuai yang telah kami pelajari, mungkin Bapak dan Ibu sudah mempelajarinya, sudah banyak pengalamannya, cuman yang kami dapat di dalam kegiatan CGP ini, yang pertama yakni menciptakan budaya positif di sekolah yang berpihak kepada murid, tidak luput dari peran kita sebagai seorang pendidik. Seperti yang peran kita sebagai seorang pendidik yaitu menuntun kodrat anak. Kodrat anak menurut Ki Hajar Dewantara adalah kita berhamba kepada anak. Berhamba kepada anak, menjadikan manusia atau anak itu selamat dan bahagia. Kemudian perlu ada perubahan-perubahan yang kita lakukan, tindak lanjut dari Merdeka Belajar, kemudian perubahan paradigma. Yang kami pelajari di kegiatan guru penggerak yaitu budaya positif. Yang pertama itu tentang teori kontrol. Pengertian teori kontrol atau kontrol teori merujuk kepada perspektif membahas ikhwal pengendalian tingkah laku manusia. Pengertian teori kontrol sesuai dengan pembahasan Litwinski. Selanjutnya psikiater dan pendidik Dr. William Classer dalam teori kontrolnya mengatakan beberapa ilusi hasil perkembangan teori beliau meluruskan mispersepsi tentang makna kontrol. Ini ada berapa ilusinya. Membuat perubahan yang dimulai dari hal yang penting yang mendasari suatu perubahan itu adalah menciptakan budaya positif yang berpihak kepada murid. Tentunya hal ini diawali dengan perubahan cara sudut pandang kita terhadap murid tersebut. Salah satu penerapan disiplin itu erat kaitannya dengan teori kontrol yang digunakan guru ketika menghadapi murid. Ini ada mikonsepsi tentang teori kontrol. Pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian, ilusi bahwa kritik membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Orang di sini kita ke murid. Maksudnya membuat murid itu merasa bersalah seperti misalnya begini. Mereka kalau di sekolah kita mungkin sering terlambat. Bagaimana kita mengontrolnya supaya tidak terlambat lagi masuk ke sekolah gitu. Menggunakan kritik dengan rasa bersalah itu mengontrol murid menuju ke integritas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini karena sering guru menggunakan suara yang halus untuk menyampaikan pesan-pesan negatifnya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa maaf. Ilusi mengontrol murid. Yang pertama tadi mengontrol murid itu teori kontrol mengatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Berarti murid itu mungkin dia terlambat atau bagaimananya, mungkin ada alasan atau bagaimana dia terlambat. Kemudian ilusi kritik yang membuat orang merasa bersalah, itu dapat menguatkan karakter. Kemudian menggunakan kritik atau rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju identitas gagal mereka. Kemudian mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kemudian ilusi orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kemudian maksudnya di sini ilusi untuk orang dewasa memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa memiliki tanggung jawab untuk murid-murid berbuat hal tertentu. Pengertian teori kontrol sesuai dengan
pembahasan likuensi. Selanjutnya psikiater dan pendidik Dr. William Prosser dalam teori kontrolnya mengatakan beberapa ilusi hasil perkembangan teori beliau meluruskan miskonsepsi tentang makna kontrol. Ini ada berapa ilusinya. Membuat perubahan yang dimulai dari hal yang penting yang mendasari suatu perubahan itu adalah menciptakan budaya positif yang berpihak kepada murid. Tentunya hal ini diawali dengan perubahan cara sudut pandang kita terhadap murid tersebut. Salah satu penerapan disiplin itu erat kaitannya dengan teori kontrol yang digunakan guru ketika menghadapi murid. Ini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian, ilusi bahwa kritik membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Orang di sini kita ke murid, maksudnya membuat murid itu merasa bersalah. Seperti misalnya begini, mereka kalau di sekolah kita mungkin sering terlambat. Bagaimana kita mengontrolnya supaya tidak terlambat lagi masuk ke sekolah gitu. Menggunakan kritik dengan rasa bersalah yaitu mengontrol murid menuju ke integritas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini karena sering guru menggunakan suara yang halus untuk menyampaikan pesan-pesan negatifnya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa Oke, maaf. Ilusi mengontrol murid. Yang pertama tadi yang mengontrol murid yaitu teori kontrol mengatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Berarti murid itu mungkin dia terlambat atau bagaimananya, mungkin ada alasan atau bagaimana dia terlambat. Kemudian ilusi kritik yang membuat orang merasa bersalah, yaitu dapat menguatkan karakter. Kemudian menggunakan kritik atau rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju identitas gagal mereka. Kemudian mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kemudian ilusi orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kemudian maksudnya di sini ilusi untuk orang dewasa memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa memiliki tanggung jawab untuk murid-murid berbuat hal tertentu, kemudian bisa diterima, kemudian berdasarkan pengukuran kinerjanya. Kemudian orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif dalam waktu jangka panjang, yang mengakibatkan sebuah permusuhan yang terbentuk. Kemudian menurut Stephen R. Covey bahwa perubahan paradigma merupakan stimulus, yakni bila kita ingin membuat kemajuan secara perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap kita sendiri dulu. Namun bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana kita memiliki dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia. Di sini bagaimana kita memanusiakan manusia yaitu murid. Kemudian ubahlah paradigma kita, kemudian pemahaman dan penjelasan tentang penjelasan aspek-aspek tertentu mengenai realitas. Nah, ini adalah stimulus respon. Pertama, realitas kebutuhan kita. Kemudian yang berhubungan dengan teori kontrol, karena materi yang saya angkat tentang teori kontrol, realita atau kebutuhan kita berbeda-beda. Kemudian stimulus yang kedua, semua orang melihatnya dalam hal yang sama. Itu untuk stimulus dan respon. Kemudian setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Mungkin pandangan kita atau gambaran Bapak dan
berbeda-beda tentang menilai seorang murid. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, itu stimulus respon. Tapi di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Contohnya, bagaimana kita memahami sikap anak. Perilaku buruk terlihat sebagai suatu kesalahan. Di teori kontrol, semua perilaku itu pasti memiliki tujuan, baik itu perilakunya baik atau perilakunya buruk. Kemudian orang lain bisa mengontrol diri saya, itu stimulusnya. Kemudian di teori kontrolnya hanya bisa kita sendiri yang mengontrol emosi kita, bukan orang lain. Terus saya bisa mengontrol teori orang lain, stimulusnya, tapi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol itu adalah diri orang tersebut. Kita cuma bisa memberikan motivasi, memberikan saran. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Di teori kontrol, kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Di teori kontrol, model berpikirnya hanya menang-menang, win-win solution. Kemudian disiplin positif. Disiplin positif akan disampaikan nanti oleh Bapak Hendra Sueri. Kemudian saya melihat di sini motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia yaitu easy, medium, dan difficult. Motivasi perilaku manusia, motivasi itu berasal dari dalam diri. Kemudian kita akan ada tindakan kita sesuai apa yang kita inginkan. Kemudian melakukan sesuatu karena menginginkan penghargaan orang lain. Kemudian menghindari sebuah hukuman. Berikutnya ada tiga motivasi perilaku manusia. Yang pertama easy, yaitu menghindari tindak nyaman atau hukuman. Kalau medium, untuk menetapkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian difficult, untuk menjadikan orang yang mereka ingin menghargai diri sendiri. Kemudian nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya, kebutuhan manusia itu adalah kesenangan, cinta dan kasih sayang, kemudian kebebasan. Untuk menciptakan budaya positif di sekolah, guru hendaknya dapat menuntun murid agar memiliki motivasi dari ketiga yang tadi, easy, medium, difficult, agar menerapkan nilai-nilai yang baik dapat dilaksanakan tanpa adanya paksaan untuk mendapatkan imbalan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Mengetahui kebutuhan dasar manusia menjadi penting bagi guru untuk menciptakan budaya positif di sekolah yang sesuai dengan yang disampaikan oleh Dr. William Glasser dalam bukunya Choice the Theory. Kemudian murid melakukan tindakan karena hal itu mendasarinya. Ada tindakan yang negatif, ada tindakan yang gagal. Kemudian kebutuhan itu harus diapakan secara perlahan, menuntun perilaku mereka untuk menjadi positif. Kemudian ini adalah posisi kontrol. Posisi kontrol di sini ada, kita sebagai seorang guru ada 5 posisi kontrol yang kami pelajari. Pertama, penghukum. Kemudian pembuat orang merasa bersalah, kemudian sebagai teman, kemudian monitor atau pemantau, kemudian manajer. Nah, 5 penghukum ini, posisi kontrol ini menghadapi murid yang melakukan hal negatif. Misalnya murid tersebut terlambat, kemudian tidak mengerjakan tugas, sering tidak masuk sekolah. Yang pertama, yang selama ini dalam pembelajaran yang kami dapatkan, pertama kita hanyalah sebagai seorang penghukum. Kita kan memberikan hukuman kepada murid kita. Misalnya, kenapa kamu tidak masuk? Kenapa kamu begini? Kita berikan hukuman jera kepada mereka supaya mereka tidak terlambat lagi masuk sekolah besok. Kemudian dipanggil di BK, dikasih solusinya. Misalnya kalau tidak terlambat begini, kamu nanti dipanggil BK, kemudian nilai akhirmu bagaimana? Itu yang biasa kita lakukan. Kemudian pembuatan orang merasa bersalah. Murid itu kita buat merasa bersalah. Kenapa kamu tidak masuk sekolah tadi, Nak? Kenapa kamu terlambat? Bagaimana? Kita tidak menanyakan. Mungkin kan setiap murid itu ada masalah. Ada yang ada masalah dari rumah, mungkin ada keluarganya yang broken home, kita tidak tahu. Tapi kita menghukum mereka, kemudian
dalam tanda kutip mungkin kita mencela mereka. Kita yang biasa yang kita lakukan selama ini, terutama diri saya sendiri yang saya lakukan adalah posisi kontrol penghukum, kemudian memberi reward kepada murid-murid yang rajin, yang mengerjakan tugas itu yang selama ini. Nah, kalau menurut Bapak dan Ibu, dari 5 posisi kontrol ini, mana menurut Bapak dan Ibu yang posisi yang selama ini Bapak kerjakan, kemudian yang baik yang mana? Apakah posisi penghukum dan buat orang merasa bersalah, kemudian teman, monitor atau pemantau, atau manajer? Kami mohon tanggapannya. Silakan Bapak Yuniza, boleh. Menurut Bapak posisi kontrol sebagai seorang guru yang mana yang baik? Yang sudah Bapak lakukan boleh, kemudian yang sudah saya lakukan ada 3 yang saya coba. Oke, Pak. Pertama sebagai teman, kemudian kedua membuat orang merasa bersalah, kemudian menghukum itu ya kita lakukan juga, karena supaya ada pembeda nanti anak-anak yang memang dia bersalah dengan anak-anak yang aman-aman saja dalam belajar. Jadi dengan kita menghukum, itu menghukumnya tentu menghukum sesuai dengan jalur pendidikannya lah, gitu. Tidak menghukum secara kasar juga. Karena tujuannya itu adalah supaya dia menyadari akan kesalahan yang dia lakukan. Nah, kalau yang untuk posisi manajer ini mungkin kalaupun ada tapi belum maksimal mungkin ya. Akan manajer itu bagaimana bisa memberdayakan keragaman siswa itu, karena masing-masing siswa itu kan pasti dia punya potensi masing-masing. Mungkin karena kelemahannya adalah mungkin saya merasa tidak begitu mengenal siswa itu lebih mendalam lagi. Mungkin itu Oke, terima kasih Pak atas tanggapan Bapak. Berarti kan Bapak sudah melakukan posisi kontrolnya ke teman, kemudian membuat merasa bersalah, kemudian penghukuman sesuai dengan jalur pendidikan ya Pak. Kemudian Bapak sudah memulai posisi kontrolnya dalam manajer. Tapi belum seluruhnya ya Pak, tapi sudah memulai kan Pak. Oke, boleh dari Bapak dan Ibu yang lain boleh berikan tanggapannya mengenai posisi kontrol dari ilusi yang kami sampaikan tadi. Yang Bapak dan Ibu sudah laksanakan. Kalau Bapak Yuniza sudah menyalahkan teman, membuat merasa bersalah, kemudian menghukum sesuai dengan jalur pendidikan, kemudian apa salahnya ya Pak ya. Oke, silakan Bapak Ibu boleh Bu Anisha atau Ibu Diana. Ini Bapak Jaini, silakan berikan mohon tanggapan. Bapak Jaini, mohon tanggapannya Pak dengan posisi kontrol yang kami dapatkan ya Pak Hen ya. Silakan Pak. Makasih ya. Ya Pak. Sebetulnya di sekolah ini kalau menurut kita semuanya sudah dilakukan. Namun sampai hari ini kalau ibaratkan penyakit, saya kira dokternya ada sekitar 100 lebih gitu ya, dokternya. Tapi penyakitnya tambah kronis saya lihat. Bukan bertambah lebih baik dengan karena psikologi anak umur pancaroba seperti itu memang harus ada semacam komitmen. Jadi sebetulnya dengan komitmen itu saya juga belakangan itu saya tidak ada lagi menghukum anak. Kalau dulu saya memang cukup ekstrem dalam melakukan itu, tapi beberapa tahun belakang itu tidak ada lagi menghukum anak. Tapi kita panggil orang tuanya, sudah 8 kali orang tuanya datang ke sini, namun anaknya tetap tidak berubah. Nah, dari sisi dari sisi manajemen umpamanya, dari sisi manajer umpamanya, kita sudah memberikan semacam motivasi dan menjelaskan bahwasanya dia melakukan sebuah kesalahan, nanti penyadaran bahwasanya dia merasa bersalah. Tapi tetap juga tidak. Jadi menurut saya memang semakin kesini budaya positif yang kita lakukan di sekolah itu kurang memberikan efek
terhadap anak, kita tentu kembali ke masa kita gitu. Waktu pendidikan itu seperti itu, awak dapat nilai 5 itu takut kok. Kini anak dapat nilai 0 tak takut. Karena nah ini, jadi semuanya saya kira itu baik. Penghukuman itu perlu, membuat orang merasa bersalah itu perlu. Kita menganggap anak itu sebagai teman perlu. Namun untuk anak-anak yang ekstrim seperti di sekolah kita, saya kira perlu semacam komitmen dan dengan aturan yang ada. Kalau tidak, contoh seperti sekarang anak saya ada adik dari 12 tuh, sampai puluh. Iya. 12 aja. Lalu mau dimagimanakan lagi? Dihukum atau dibuat rasa bersalah? Saya kira sudah semua kita mengatakan dia bersalah. Menganggap sebagai teman, kalau yang hadir itu bisa kita anggap sebagai teman dengan itu. Sebagai manajer, bagaimana kita lagi menyampaikan pesan kepada teman-temannya supaya bisa lebih. Jadi saya kira kalau tidak ada komitmen yang kuat dari sekolah, dari orang tua dan dari guru dengan anaknya, maka budaya positif itu sulit untuk diciptakan. Jadi memang ditambah lagi dengan lingkungan sekolah, anak tak boleh keluar harusnya, tapi anaknya boleh juga keluar. Itu saja saya kira mungkin. Jadi semua sudah kita lakukan kalau untuk sekolah ini, saya kira itu dalam pembentukan karakter anak. Terima kasih, Bu. Ya Pak, terima kasih Pak atas tanggapan Bapak. Berarti kan sebenarnya posisi kontrol ini sudah kita lakukan semua di sekolah kita. Berarti kita harus melihat dari komitmen sekolah ya Pak, komitmen sekolah, orang tua, kemudian guru, dan terutama itu murid itu sendiri ya Pak, anak itu sendiri bagaimana mereka melakukan budaya positif atau bagaimana mereka belajar ya Pak ya. Terima kasih Bapak atas tanggapannya dan sarannya, kemudian posisi kontrol yang sudah Bapak laksanakan. Sekarang saya minta dari ibu-ibu lagi tanggapannya bagaimana posisi kontrol yang sudah dilaksanakan di sekolah kita dan bagaimana yang sebaiknya. Boleh Ibu Samica, boleh Ibu Diana, boleh Ibu. Silakan. Tidak Bapak, silakan. Baiklah, saya sebagai guru BK dan salah satu stakeholder di sekolah, mungkin yang sudah saya jalankan di sini sebagai guru BK itu sebagai teman untuk posisi kontrol guru, sebagai pembuat murid merasa bersalah, dan penghukum dan juga pemantau. Mungkin itu posisi kontrol yang sudah saya laksanakan. Yang pertama sebagai teman, saya khususnya guru BK dengan cara mendekatkan diri kepada siswa-siswa, khususnya kepada murid yang kelas binaannya dipegang oleh saya. Nah, sebagai penghukum, kami masih memakai cara lama tentang bahwa klien tidak pernah salah. Nah, namun sebagai acuan kita kepada siswa atau klien kita bisa berubah ke yang lebih baik, kami menghukum dengan cara salah satunya dengan membuat surat perjanjian. Nah, yang ketiga itu pembuat merasa bersalah, ya seperti dengan laporan dari guru mata pelajaran, wali kelas, dan semua warga di sekolah seperti satpam atau dan sebagainya. Kita mendapat laporan itu dan melanjutkan dengan proses dan pembinaan yang dilakukan, sehingga nanti siswa itu merasa yang sudah dilakukannya ada yang salah dan ada yang benar. Nah, yang keempat yang sudah saya lakukan yaitu sebagai monitor atau pemantau. Salah satu contohnya dengan pemantauan kehadiran siswa dan pemantauan kepada orang tua dan juga wali kelas dan guru mata pelajaran. Mungkin sebagai posisi kontrol guru baru itu yang dapat saya kerjakan atau laksanakan. Terima kasih. Dikembalikan Ibu. Oke, terima kasih banyak Bu atas tanggapannya bahwa beliau sudah melaksanakan posisi teman dengan murid atau murid binaannya, tentunya
kemudian membuat merasa bersalah bahwa klien itu tidak pernah salah di BK ya Bu. Kemudian yang ketiga dengan posisi pemantau itu dengan kehadiran siswa, konsultasi dengan orang tua, wali kelas, kemudian stakeholder sekolah seperti sama. Oke, terima kasih banyak Bu atas tanggapannya dan yang sudah melaksanakannya. Demikianlah demikianlah penyampaian saya mengenai posisi kontrol yang di sini adalah penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, manajer dan pemantau. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disiplin ya? Disiplin. Yang mul posisi kontrol itu banyak yang itu tadi semua program gerak budaya positif di sekolah. Oke, terima kasih posisi kontrol. Iya. Tadi yang sudah memaparkan tentang posisi kontrol. Iya. Mungkin saya tidak jauh beda ya dengan apa yang disampaikan oleh Ibu. Ya, mungkin saya lebih cenderung ke implementasi, ya, implementasinya. Karena budaya positif ini sangat penting untuk kita, ya. Kenapa? Seperti yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan tadi, bahwa kita sudah melaksanakan bagaimana perbaikan terhadap peserta didik. Ya. Saya lanjutkan dalam bentuk teori implementatif, ya. Ini ada pertanyaan, ya. Setuju tidak? Mohon maaf saya berdiri ya. Setuju tidak Bapak Ibu dengan 3 pertanyaan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Gimana kira-kira Pak? Dengan menghukum anak itu bisa mendisiplinkan anak. Setuju? Setuju. Kemudian, ya. Itu cuman bukan satu-satunya. Ya, bukan satu-satunya. Nanti agak setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Dan misalnya kita anak bersalah, kita berikan hukuman, misalnya gotong royong. Kemudian nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya, kebutuhan manusia itu adalah kesenangan, cinta dan kasih sayang, kemudian kebebasan. Untuk menciptakan budaya positif di sekolah, guru hendaknya dapat menuntun murid agar memiliki motivasi dari ketiga yang tadi, easy, medium, difficult, agar menerapkan nilai-nilai yang baik dapat dilaksanakan tanpa adanya paksaan untuk mendapatkan imbalan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Mengetahui kebutuhan dasar manusia menjadi penting bagi guru untuk menciptakan budaya positif di sekolah yang sesuai dengan yang disampaikan oleh Dr. William Glasser dalam bukunya Choice the Theory. Kemudian murid melakukan tindakan karena hal itu mendasarinya. Ada tindakan yang negatif, ada tindakan yang gagal. Kemudian kebutuhan itu harus diapakan secara perlahan, menuntun perilaku mereka untuk menjadi positif. Kemudian inilah adalah posisi kontrol. Posisi kontrol di sini ada kita sebagai seorang guru ada 5 posisi kontrol yang kami pelajari. Pertama, penghukum, kemudian pembuat orang merasa bersalah, kemudian sebagai teman, kemudian monitor atau pemantau, kemudian manajer. Nah, 5 penghukum ini, posisi kontrol ini menghadapi murid yang melakukan hal negatif. Misalnya murid tersebut terlambat, kemudian tidak mengerjakan tugas, sering tidak masuk sekolah. Yang pertama yang selama ini dalam pembelajaran yang kami dapatkan, pertama kita hanyalah sebagai seorang penghukum. Kita kan memberikan hukuman kepada murid kita. Misalnya, kenapa kamu tidak masuk? Kenapa kamu begini? Kita berikan hukuman jera kepada mereka supaya mereka tidak terlambat lagi masuk sekolah besok, kemudian dipanggil di BK, dikasih solusinya. Misalnya kalau tidak terlambat begini, kamu nanti dipanggil BK, kemudian nilai akhirmu bagaimana?
itu yang biasa kita lakukan. Kemudian pembuatan orang merasa bersalah. Murid itu kita buat merasa bersalah. Kenapa kamu tidak masuk sekolah tadi nak? Kenapa kamu terlambat? Bagaimana? Kita tidak menanyakan. Mungkin kan setiap murid itu ada masalah. Ada yang ada masalah dari rumah. Mungkin ada keluarganya yang broken home. Kita tidak tahu. Tapi kita menghukum mereka. Kemudian dalam tanda kutip mungkin kita mencela mereka. Kita yang biasa yang kita lakukan selama ini, terutama diri saya sendiri yang saya lakukan adalah posisi kontrol penghukum. Kemudian memberi reward kepada murid-murid yang rajin, yang mengerjakan tugas itu yang selama ini. Kalau menurut Bapak dan Ibu, dari 5 posisi kontrol ini, ya, dari 5 posisi kontrol ini, mana menurut Bapak dan Ibu yang posisi yang selama ini Bapak kerjakan, kemudian yang baik yang mana? Apakah posisi penghukum dan buat orang merasa bersalah, kemudian teman, monitor atau pemantau atau manajer? Kami mohon tanggapannya. Silakan Bapak Yuniza, boleh. Menurut Bapak posisi kontrol sebagai seorang guru yang mana yang baik? Yang sudah Bapak lakukan boleh. Kemudian yang sudah ya. Saya lakukan, ada 3 yang saya coba. Oke, Pak. Pertama sebagai teman, mulai kedua membuat orang merasa bersalah, kemudian menghukum tuh ya kita lakukan juga, karena supaya ada pembeda nanti anak-anak yang memang dia bersalah dengan anak-anak yang aman-aman saja dalam belajar. Oke. Jadi dengan kita menghukum, itu menghukumnya tentu menghukum sesuai dengan jalur pendidikannya lah ya, gitu. Tidak menghukum secara kasar juga. Ya. Karena tujuannya itu adalah supaya dia menyadari akan kesalahan yang dia lakukan. Nah, kalau yang untuk posisi manajer, ini mungkin kalaupun ada tapi belum maksimal mungkin ya. Maka manajer itu bagaimana bisa memberdayakan keragaman siswa itu, karena masing-masing siswa itu kan pasti dia punya potensi masing-masing. Mungkin karena kelemahannya adalah mungkin saya merasa tidak begitu mengenal siswa itu lebih mendalam lagi. Mungkin itu Oke, terima kasih Pak atas tanggapan Bapak. Berarti kan Bapak sudah melakukan posisi kontrolnya, teman, kemudian membuat merasa bersalah, kemudian penghukuman sesuai dengan jalur pendidikan ya Pak. Kemudian Bapak sudah memulai posisi kontrolnya dalam manajer. Tapi belum seluruhnya ya Pak, tapi sudah memulai kan Pak. Oke, boleh dari Bapak dan Ibu yang lain boleh berikan tanggapannya mengenai posisi kontrol dari ilusi yang kami sampaikan tadi. Yang Bapak dan Ibu sudah laksanakan. Kalau Bapak Yuniza sudah menyalahkan teman, membuat merasa bersalah, kemudian menghukum sesuai dengan jalur pendidikan, kemudian apa salahnya ya Pak ya. Oke, silakan Bapak Ibu boleh Bu Sandisha atau Ibu Diana. Ini Apa Bapak Jaini, silakan berikan mohon tanggapan. Iya, Bapak Jaini mohon tanggapannya Pak dengan posisi kontrol yang kami dapatkan ya Pak Hen ya. Silakan Pak. Makasih ya. Ya Pak. Sebetulnya di sekolah ini kalau menurut kita semuanya sudah dilakukan. Namun sampai hari ini kalau ibaratkan penyakit, saya kira dokternya ada sekitar 100 lebih gitu ya, dokternya. Tapi penyakitnya tambah kronis saya lihat. Bukan bertambah lebih baik dengan karena psikologi anak umur pancaroba seperti itu memang harus ada semacam komitmen. Jadi sebetulnya dengan komitmen itu saya juga belakangan itu saya tidak ada lagi menghukum anak. Kalau dulu saya memang cukup ekstrem dalam melakukan itu, tapi beberapa tahun belakang itu tidak ada lagi menghukum anak. Tapi kita panggil orang tuanya, sudah 8 kali orang tuanya datang ke sini, namun anaknya tetap tidak berubah. Nah, dari sisi apa? Dari sisi manajemen umpamanya, dari sisi manajer umpamanya,
kita sudah memberikan semacam motivasi dan menjelaskan bahwasanya dia melakukan sebuah kesalahan, nanti penyadaran bahwasanya dia merasa bersalah itu. Tapi tetap juga tidak. Jadi menurut saya memang semakin kesini budaya positif yang kita lakukan di sekolah itu kurang memberikan efek terhadap anak. Kita tentu kembali ke masa kita gitu. Waktu pendidikan itu seperti itu, awak dapat nilai 5 itu takui kok. Ini anak dapat nilai 0 tak takui ya. Karena ini jadi semuanya saya kira itu baik. Penghukuman itu perlu, membuat orang merasa bersalah itu perlu. Kita menganggap anak itu sebagai teman perlu. Namun untuk anak-anak yang ekstrem seperti di sekolah kita, saya kira perlu semacam komitmen dan dengan aturan yang ada. Kalau tidak, contoh seperti sekarang anak saya ada dua adik tadi 12 tuh, ini sampai puluh bu. Iya. 12 aja. Lalu mau gimana kan lagi? Dihukum atau dibuat rasa bersalah? Saya kira sudah semua kita mengatakan dia bersalah. Menganggap sebagai teman, kalau yang hadir itu bisa kita anggap sebagai teman dengan itu. Sebagai manajer, bagaimana kita lagi menyampaikan pesan kepada teman-temannya supaya bisa lebih. Jadi saya kira kalau tidak ada komitmen yang kuat dari sekolah, dari orang tua dan dari guru dengan anaknya, maka budaya positif itu sulit untuk diciptakan. Jadi memang ditambah lagi dengan lingkungan sekolah, anak tidak boleh keluar harusnya, tapi anaknya boleh juga keluar. Itu saja saya kira mungkin. Jadi semua sudah kita lakukan kalau untuk sekolah ini saya kira dalam pembentukan karakter anak. Terima kasih Bu. Ya Pak, terima kasih Pak atas tanggapan Bapak. Berarti kan sebenarnya posisi kontrol ini sudah kita lakukan semua di sekolah kita. Berarti kita harus melihat dari komitmen sekolah ya Pak, komitmen sekolah, orang tua, kemudian guru dan terutama itu murid itu sendiri ya Pak, anak itu sendiri bagaimana mereka melakukan budaya positif atau bagaimana mereka belajar ya Pak ya. Terima kasih Bapak atas tanggapannya dan sarannya, kemudian posisi kontrol yang sudah Bapak laksanakan. Sekarang saya minta dari ibu-ibu lagi tanggapannya bagaimana posisi kontrol yang sudah dilaksanakan di sekolah kita dan bagaimana yang sebaiknya. Boleh Ibu Samica, boleh Ibu Diana, boleh Ibu. Silakan. Tidak Bapak, silakan. Baiklah, saya sebagai guru BK dan salah satu stakeholder di sekolah, mungkin yang sudah saya jalankan di sini sebagai guru BK itu sebagai teman untuk posisi kontrol guru, sebagai pembuat murid merasa bersalah, dan penghukum dan juga pemantau. Mungkin itu posisi kontrol yang sudah saya laksanakan. Yang pertama sebagai teman, saya khususnya guru BK dengan cara mendekatkan diri kepada siswa-siswa, khususnya kepada murid yang kelas binaannya dipegang oleh saya. Nah, sebagai penghukum, kami masih memakai cara lama tentang bahwa klien tidak pernah salah. Nah, namun sebagai acuan kita kepada siswa atau klien kita bisa berubah ke yang lebih baik, kami menghukum dengan cara salah satunya dengan membuat surat perjanjian. Nah, yang ketiga itu pembuat merasa bersalah, ya seperti dengan laporan dari guru mata pelajaran, wali kelas, dan semua warga di sekolah seperti satpam atau dan sebagainya. Kita mendapat laporan itu dan melanjutkan dengan proses dan pembinaan yang dilakukan sehingga nanti siswa itu merasa yang sudah dilakukannya ada yang salah dan ada yang benar. Nah, yang keempat yang sudah saya lakukan yaitu sebagai monitor atau pemantau. Salah satu contohnya dengan pemantauan kehadiran siswa.
dan pemantauan kepada orang tua dan juga wali kelas dan guru mata pelajaran. Mungkin sebagai Lain bisa mengontrol diri saya, itu stimulusnya. Kemudian di teori kontrolnya hanya bisa kita sendiri yang mengontrol emosi kita, bukan orang lain. Terus saya bisa mengontrol teori orang lain, stimulusnya, tapi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol itu adalah diri orang tersebut. Kita cuma bisa memberikan motivasi, memberikan saran. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Di teori kontrol, kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Di teori kontrol, model berpikirnya hanya menang-menang, win-win solution. Kemudian disiplin positif. Disiplin positif akan disampaikan nanti oleh Bapak Hendra sendiri. Kemudian saya melihat di sini motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia yaitu easy, medium, dan difficult. Motivasi perilaku manusia, motivasi itu berasal dari dalam diri. Kemudian kita akan ada tindakan kita sesuai apa yang kita inginkan. Kemudian melakukan sesuatu karena menginginkan penghargaan orang lain. Kemudian menghindari sebuah hukuman. Berikutnya ada tiga motivasi perilaku manusia. Yang pertama easy, yaitu menghindari tindak nyaman atau hukuman. Kalau medium, untuk menetapkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian difficult, untuk menjadikan orang yang mereka ingin menghargai diri sendiri. Kemudian nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya, kebutuhan manusia itu adalah kesenangan, cinta dan kasih sayang, kemudian kebebasan. Untuk menciptakan budaya positif di sekolah, guru hendaknya dapat menuntun murid agar memiliki motivasi dari ketiga yang tadi, easy, medium, difficult, agar menerapkan nilai-nilai yang baik dapat dilaksanakan tanpa adanya paksaan untuk mendapatkan imbalan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Mengetahui kebutuhan dasar manusia menjadi penting bagi guru untuk menciptakan budaya positif di sekolah yang sesuai dengan yang disampaikan oleh Dr. William Glasser dalam bukunya Choice the Theory. Kemudian murid melakukan tindakan karena hal itu mendasarinya. Ada tindakan yang negatif, ada tindakan yang gagal. Kemudian kebutuhan itu harus diapakan secara perlahan, menuntun perilaku mereka untuk menjadi positif. Kemudian inilah adalah posisi kontrol. Posisi kontrol di sini ada, kita sebagai seorang guru ada 5 posisi kontrol yang kami pelajari. Pertama, penghukum, kemudian pembuat orang merasa bersalah, kemudian sebagai teman, kemudian monitor atau pemantau, kemudian manajer. Nah, 5 penghukum ini, posisi kontrol ini menghadapi murid yang melakukan hal negatif. Misalnya murid tersebut terlambat, kemudian tidak mengerjakan tugas, sering tidak masuk sekolah. Yang pertama yang selama ini dalam pembelajaran yang kami dapatkan, pertama kita hanyalah sebagai seorang penghukum. Kita kan memberikan hukuman kepada murid kita. Misalnya, kenapa kamu tidak masuk? Kenapa kamu begini? Kita berikan hukuman jera kepada mereka supaya mereka tidak terlambat lagi masuk sekolah besok. Kemudian dipanggil di BK, dikasih solusinya. Misalnya kalau tidak terlambat begini, kamu nanti dipanggil BK, kemudian nilai akhirmu bagaimana. Itu yang biasa kita lakukan. Kemudian pembuatan orang merasa bersalah. Murid itu kita buat merasa bersalah. Kenapa kamu tidak masuk sekolah tadi nak? Kenapa kamu terlambat? Bagaimana? Kita tidak menanyakan. Mungkin kan setiap murid itu ada masalah. Ada yang ada masalah dari rumah. Mungkin ada keluarganya yang broken home. Kita tidak tahu. Tapi kita menghukum mereka. Kemudian dalam tanda kutip mungkin kita mencela mereka. Kita yang biasa yang kita lakukan selama ini, terutama diri saya sendiri yang saya lakukan adalah posisi kontrol menghukum. Kemudian memberi reward kepada murid-murid yang rajin, yang mengerjakan tugas, itu yang selama ini. Nah, kalau menurut Bapak dan Ibu
dari 5 posisi kontrol ini ya, dari 5 posisi kontrol ini mana menurut Bapak dan Ibu yang posisi yang paling yang selama ini Bapak kerjakan, kemudian yang baik yang mana? Apakah posisi penghukum, membuat orang merasa bersalah, kemudian teman, monitor atau pemantau atau manajer? Kami mohon tanggapannya. Silakan Bapak Yuniza, boleh. Menurut Bapak posisi kontrol sebagai seorang guru yang mana yang baik? Yang sudah Bapak lakukan boleh, kemudian yang sudah ya. saya lakukan, ada 3 yang saya coba. Oke, Pak. Pertama sebagai teman, kemudian kedua Ya, sebagai teman. membuat orang merasa bersalah, kemudian menghukum itu ya kita lakukan juga, karena supaya ada pembeda nanti anak-anak yang memang dia bersalah dengan anak-anak yang aman-aman saja dalam belajar. Oke. Jadi dengan kita menghukum, itu menghukumnya tentu menghukum sesuai dengan jalur pendidikannya lah, tidak menghukum secara kasar juga. Ya. Karena tujuannya itu adalah supaya dia menyadari akan kesalahan yang dia lakukan. Nah, kalau yang untuk posisi manajer ini mungkin kalaupun ada tapi belum maksimal mungkin ya. Maka manajer itu bagaimana bisa memberdayakan Ya. Kemampuan, keragaman siswa itu, karena masing-masing siswa itu kan pasti dia punya potensi masing-masing. Mungkin karena kelemahannya adalah mungkin saya merasa tidak begitu mengenal siswa itu lebih mendalam lagi. Mungkin itu. Oke, terima kasih Pak atas tanggapan Bapak. Berarti kan Bapak sudah melakukan posisi kontrolnya ke teman, kemudian membuat merasa bersalah, kemudian penghukuman sesuai dengan jalur pendidikan ya Pak. Kemudian Bapak sudah memulai posisi kontrolnya dalam manajer. Tapi belum seluruhnya ya Pak, tapi sudah memulai kan Pak. Oke. Boleh dari Bapak dan Ibu yang lain boleh berikan tanggapannya mengenai posisi kontrol dari IMSI yang kami sampaikan tadi. Yang Bapak dan Ibu sudah laksanakan. Kalau Bapak Yuniza sudah menyalahkan teman, membuat merasa bersalah, kemudian menghukum sesuai dengan jalur pendidikan, kemudian apa salahnya ya Pak ya. Oke, silakan Bapak Ibu boleh Ibu Sandisha atau Ibu Diana. Ini Apa Bapak Jaini, silakan berikan sudah mohon pinjam tanggapan. Pak Jaini. Iya, Bapak Jaini mohon tanggapannya Pak dengan posisi kontrol yang kami dapatkan ya Pak Hen ya. Silakan Pak. Terima kasih ya. Ya Pak. Sebetulnya di sekolah ini kalau menurut kita sudah semuanya sudah dilakukan. Namun sampai hari ini kalau ibaratkan penyakit, saya kira dokternya ada sekitar 100 lebih kita ya dokternya. Tapi penyakitnya tambah kronis saya lihat. Bukan bertambah lebih baik dengan karena psikologi anak umur pancaroba seperti itu memang harus ada semacam komitmen. Jadi sebetulnya dengan komitmen itu ada, saya juga belakangan itu saya tidak ada lagi menghukum anak. Kalau dulu saya memang cukup ekstrim dalam melakukan itu. Tapi beberapa tahun belakang itu tidak ada lagi menghukum anak. Tapi kita panggil orang tuanya. Sudah 8 kali orang tuanya datang ke sini, namun anaknya tetap tidak berubah. Nah, dari sisi apa? Dari sisi manajemen umpamanya, dari sisi manajer umpamanya, kita sudah memberikan semacam motivasi dan menjelaskan bahwasanya dia melakukan sebuah kesalahan, arti penyadaran bahwasanya dia merasa bersalah itu. Tapi tetap juga tidak. Jadi menurut saya memang semakin kesini budaya positif yang kita lakukan di sekolah itu kurang memberikan efek terhadap anak. Kita tentu kembali ke masa kita gitu. Waktu pendidikan itu seperti itu. Awak dapat nilai 5 itu takut kok. Ini anak dapat nilai 0 takut. Karena ini, jadi semuanya saya kira itu baik. Penghukuman itu perlu,
Pembuat Membuat orang merasa bersalah itu perlu. Kita menganggap anak itu sebagai teman perlu. Namun untuk anak-anak yang ekstrim seperti di sekolah kita, saya kira perlu semacam komitmen dan dengan aturan yang ada. Kalau tidak, contoh seperti sekarang anak saya ada dua adik tadi 12 Bu, sampai 10 Bu. Iya. 12 aja. Lalu mau dimagimanakan lagi? Dihukum atau dibuat rasa bersalah? Saya kira sudah semua kita mengatakan dia bersalah. Anggap sebagai teman. Kalau yang hadir itu bisa kita anggap sebagai teman. Iya, Pak. Sebagai manajer, bagaimana kita lagi menyampaikan pesan kepada teman-temannya supaya bisa lebih. Jadi saya kira kalau tidak ada komitmen yang kuat dari sekolah, dari orang tua dan dari guru dengan anaknya, maka budaya positif itu sulit untuk diciptakan. Jadi memang ditambah lagi dengan lingkungan sekolah, anak tidak boleh keluar harusnya, tapi anaknya boleh juga keluar. Itu saja saya kira mungkin. Jadi semua sudah kita lakukan kalau untuk sekolah ini, saya kira itu dalam pembentukan karakter anak. Terima kasih Bu. Ya Pak, terima kasih Pak atas tanggapan Bapak. Berarti kan sebenarnya posisi kontrol ini sudah kita lakukan semua di sekolah kita. Berarti kita harus melihat dari komitmen sekolah ya Pak, komitmen sekolah, orang tua, kemudian guru, dan terutama itu murid itu sendiri ya Pak, anak itu sendiri bagaimana mereka melakukan budaya positif atau bagaimana mereka belajar ya Pak ya. Terima kasih Bapak atas tanggapannya dan sarannya, kemudian posisi kontrol yang sudah Bapak laksanakan. Sekarang saya minta dari ibu-ibu lagi tanggapannya bagaimana posisi kontrol yang sudah dilaksanakan di sekolah kita dan bagaimana yang sebaiknya. Boleh Ibu Samida, boleh Ibu Diana, boleh Ibu. Silakan. Nah Bapak, silakan. Baiklah, saya sebagai guru BK dan salah satu stakeholder di sekolah, mungkin yang sudah saya jalankan di sini sebagai guru BK itu sebagai teman untuk posisi kontrol guru, sebagai pembuat murid merasa bersalah, dan penghukum dan juga pemantau. Mungkin itu posisi kontrol yang sudah saya laksanakan. Yang pertama sebagai teman, saya khususnya guru BK dengan cara mendekatkan diri kepada siswa-siswa, khususnya kepada murid yang kelas binaannya dipegang oleh saya. Nah, sebagai penghukum, kami masih memakai cara lama tentang bahwa klien tidak pernah salah. Nah, namun sebagai acuan kita kepada siswa atau klien kita bisa berubah ke yang lebih baik, kami menghukum dengan cara salah satunya dengan membuat surat perjanjian. Nah, yang ketiga itu pembuat merasa bersalah, ya seperti dengan laporan dari guru mata pelajaran, wali kelas, dan semua warga di sekolah seperti satpam atau dan sebagainya. Kita mendapat laporan itu dan melanjutkan dengan proses dan pembinaan yang dilakukan sehingga nanti siswa itu merasa yang sudah dilakukannya ada yang salah dan ada yang benar. Nah, yang keempat yang sudah saya lakukan yaitu sebagai monitor atau pemantau. Salah satu contohnya dengan pemantauan kehadiran siswa dan pemantauan kepada orang tua dan juga wali kelas dan guru mata pelajaran. Mungkin sebagai posisi kontrol guru baru itu yang dapat saya kerjakan atau laksanakan. Terima kasih, dikembalikan Ibu. Oke, terima kasih banyak Bu atas tanggapannya bahwa beliau sudah melaksanakan posisi teman dengan murid atau murid binaannya, murid binaan beliau, kemudian membuat merasa bersalah bahwa klien itu tidak pernah salah di BK ya Bu. Kemudian yang ketiga dengan posisi pemantau itu dengan kehadiran siswa, konsultasi dengan orang tua, wali kelas, kemudian stakeholder sekolah seperti apa. Oke, terima kasih banyak Bu atas tanggapannya dan yang sudah
melaksanakannya. Demikianlah. Demikianlah penyampaian saya mengenai posisi kontrol yang di sini adalah penghukum, pembuat merasa